Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia Putri Riyadi dengan NIM 1122-111090 dari kelas MA22C08 dari mata kuliah Manajemen Perubahan dengan dosen pengampu Pasaut Panjaitan SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus resistensi perubahan dari PT Telkom Indonesia Tbk. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu resistensi perubahan. Resistensi perubahan adalah sikap atau perilaku menentang, menolak, atau menghindari perubahan, baik dalam konteks individu maupun organisasi. Hal ini mencerminkan ketidaksetujuan, ketidaknyamanan, atau keengganan terhadap ide atau implementasi perubahan sebuah organisasi. Dan yang selanjutnya, perubahan yang terjadi adalah perubahan manajemen pada salah satu perusahaan besar di Indonesia, yaitu PT Telkom. Dan yang kedua, sebagai perusahaan besar, PT Telkom tidak terlepas masalah dari berkembangnya lingkungan bisnis di Indonesia. Resistensi yang terjadi disebabkan adanya, yang pertama, penolakan yang terjadi disebabkan adanya persepsi dari karyawan, ketidakjelasan nasib karyawan. Yang kedua, tidak dijaminnya nasib karyawan berkaitan dengan kesejahteraan dan karir karyawan. Dan yang ketiga, masalah kompetensi seluruh karyawan. Apakah mampu dijamin akan dapat sejalan dengan organisasi baru ini? Yang selanjutnya, resistensi atas perubahan yang dilakukan PT Telkom Indonesia Tbk. Apakah mampu menjamin akan adanya sejalan dengan organisasi baru ini? Transformasi organisasional ini dinilai oleh serikat karyawan atau yang disebut dengan sekar lebih mementingkan bisnisnya saja daripada sumber daya manusianya, sehingga akan ada sumber daya manusianya yang tenggelam. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh pengurus sekar se-Indonesia, bahwa transformasi organisasi tidak jelas, terutama menyangkut people atau karyawan. Ditegaskan kepada Ketua Transformasi Organisasi yaitu Arif Yahya, alasan penolakan semakin jelas karena tidak adanya jaminan terhadap nasibnya karyawan dan karyawati yang berjumlah kurang lebih 24.000 dan hal ini tidak dihendaki oleh serikat karyawan atau yang disebut dengan sekar. Cara menyelesaikan resistensi. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat, dan diadakannya perubahan kepada semua pihak, komunikasikan dalam berbagai macam bentuk, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua, semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator, dan anggota mengemukakan pendapatnya serta mengambil keputusan. Selanjutnya, yang ketiga, fasilitas dan dukungan. Melakukan konsultasi atau terapi, serta berikan pelatihan-pelatihan atau fasilitas yang dalam organisasi dengan lengkap sesuai dengan keinginan mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.